Selama mulakat, Hadrat Khalifatul Masih menasihati para dosen tentang pentingnya salat. Berapa banyak anggota staf yang Anda miliki? Kami berjumlah 16. Ada 17 secara total. 1 tidak dapat hadir. 16 hadir di sini. Apakah Anda semua melaksanakan salat nafal 2 rakaat untuk mahasiswa Anda? Jika Anda semua mulai melaksanakan salat nafal 2 rakaat, itu berarti 4 sujud. Berapa total sujud yang dihasilkan? 64. Dan Anda memiliki 85 siswa. Iya, Huzur. Jika 1 sujud dipersembahkan untuk kira-kira setiap 1/4 siswa, maka kondisi para siswa dapat meningkat dengan sangat baik hingga mencapai standar sebagaimana mestinya. Anda harus berdoa agar mereka tidak hanya meningkat secara akademis, tapi juga secara rohani. Amalan para dosen dan prinsipal yang mendahului Anda, yakni Tuan Malik Saifur Rahman Sahib, Mir Mahmud Sahib, dan lainnya menunjukkan bahwa mereka biasa melaksanakan salat nafal 2 rakaat setiap hari untuk para mahasiswa mereka. Baik, Huzur. Anda juga harus menanamkan kebiasaan ini. Anda harus menanyakan dan mengingatkan tentang hal ini dalam rapat staf Anda. Anda tidak perlu meminta pertanggungjawaban siapapun, melainkan ingatkan mereka tentang hal itu. Penekanan yang lebih besar harus diberikan pada doa. Selain itu, para siswa di sini terbiasa dengan metode pengajaran di negara-negara ini. Dengan demikian, pengajaran Anda di jamiah tidak boleh terbatas pada metode dari Pakistan seperti menghafal, melainkan Anda harus membawa teknik-teknik baru dalam menjelaskan kepada mereka. Mungkin saja mereka semua lulus, namun saya telah mengamati bahwa ketika menanyakan pertanyaan kepada mereka, mereka tidak mengetahui jawabannya. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam. Apapun yang mereka pelajari harus memberikan mereka pengetahuan yang luas. Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami semua pengetahuan, setidaknya mereka harus mengembangkan keterampilan memberikan jawaban yang memadai dalam lingkup apa yang mereka ketahui. Ada segelintir mubalik yang berdebat dengan baik, menjawab pertanyaan, memiliki pengetahuan umum yang baik, dan mampu menghubungkan Islam dengan hal-hal non-religius. Mereka mampu berbicara kepada orang-orang non-religius tentang ajaran Islam dan dalam terang politik juga. Apakah Anda meminta para ahli dari berbagai bidang untuk datang dan menyampaikan ceramah? Iya, Huzur, kami melakukannya. Apakah Anda hanya mengundang Ahmadi atau Anda juga mengundang yang lain? Sejauh ini kami hanya mengundang Ahmadi, Huzur. Anda dapat mengundang para ahli non-Ahmadi juga, ilmuwan, dokter, politisi, dan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan luas di berbagai bidang. Melalui ceramah-ceramah ini, hal itu akan memperluas pikiran mereka. Namun, Anda juga harus berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu condong ke arah urusan duniawi setelah mendengar apa yang mereka katakan. Mereka yang menyampaikan pidato juga harus mengajarkan para siswa bahwa mereka hidup dalam kenyamanan yang luar biasa di sini dengan banyak fasilitas. Di Pakistan, para mubalik yang tidak memiliki sumber penghasilan lain tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan hidup, namun mereka tetap bekerja. Bahkan para dosen di jamiah di sana berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi Anda hidup dengan nyaman di sini. Oleh karena itu, dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala, Anda juga harus bekerja dengan lebih baik, mengatakan bahwa Anda telah mengajar selama 6 jam dan melaksanakan tugas selama 2 jam di malam hari dengan kelompok tutorial tidaklah cukup. Setidaknya, selain menghabiskan 2 hingga 4 jam mempersiapkan kuliah Anda, para dosen perlu menghabiskan 5 hingga 6 jam untuk belajar pribadi juga. Tanamkanlah kebiasaan ini agar Anda mengembangkan kapasitas untuk bekerja keras. Setelah mengajar selama 6 jam, Anda bebas dan kebanyakan dari Anda juga bebas selama periode liburan. Tidak ada pekerjaan pada saat itu. Namun Anda telah tinggal di Rabwah dan Anda sadar bahwa beberapa guru biasanya menjadi sibuk bekerja di Khudamul Ahmadiyah dan departemen-departemen lain. Memang tidak semua orang sibuk, tetapi banyak yang biasa melakukan pekerjaan tambahan di malam hari.
Jika mereka tidak melakukannya, setidaknya mereka diperintahkan untuk melakukan pekerjaan tambahan. Di sini, Anda harus melakukan hal yang sama. Seperti yang saya sebutkan, menunjukkan rasa syukur mengharuskan Anda untuk mendedikasikan lebih banyak waktu dan merenungkan bagaimana membawa perbaikan. Bagaimana Anda dapat meningkatkan standar siswa? Bagaimana Anda dapat meningkatkan tidak hanya standar pengetahuan mereka, bahkan juga keadaan rohani dan moral mereka. Ini hanya dapat dicapai ketika seseorang memperbaiki kondisi diri mereka sendiri. Standar yang dibutuhkan belum tercapai. Saya mengatakan hal yang sama kepada jamiah di sini di Inggris, kepada Anda dan kepada semua institusi jamiah lainnya, berusahalah untuk mencapai standar yang diperlukan. Karena masih banyak tantangan yang akan datang. Anda tidak dapat bersaing dengan dunia dengan menggunakan metode-metode standar. Anda harus mengeksplorasi jalan-jalan baru. Carilah jalan-jalan baru tersebut yang melaluinya Anda dapat memperbaiki kondisi diri Anda sendiri dan juga para mahasiswa Anda. Jika Anda ingin membawa revolusi di dunia, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan rasa semangat yang mendalam dalam diri Anda sendiri, yang akan melahirkan generasi berikutnya dari individu-individu dengan tingkat semangat yang mendalam yang sama. Demikian pula Anda harus memberi tahu mereka tentang kode berpakaian mereka. Harus ada protokol yang lengkap. Mereka harus memahami tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, dan perbaikan keadaan fisik mereka juga harus baik. Ini adalah hal-hal mendasar yang harus ditanamkan dalam diri mereka selama di jamiah. Ketika mereka lulus, mereka harus seperti permata yang telah diasah dengan sempurna. Sehingga ketika mereka terjun ke lapangan, Pak Amir Sahib maupun misionari yang bertanggung jawab atau masyarakat tidak memiliki keluhan atau menyimpan keluh kesah. Mereka telah menghabiskan 7 tahun di jamiah. Mereka harus memiliki kompetensi sedemikian rupa sehingga mereka bekerja keras dimanapun mereka pergi atau ditempatkan. Jadi semua tanggung jawab telah dibebankan kepada Anda untuk menjadi pengrajin yang mengasah mereka seolah-olah dan mempersembahkan individu-individu seperti itu kepada jemaat yang bermanfaat bagi mereka. Insya Allah. Hanya mengatakan bahwa saya telah mengajar 2 atau 4 periode misalnya, atau tingkat 5 dan 4, dan saya telah mengajar mumahidah dan ula, dan saya mengajar bahasa Arab, setelah itu saya pulang ke rumah dan tidur. Ini bukan pencapaian. Evaluasi diri Anda dan lihatlah bahwa selain menyiapkan kuliah, berapa jam Anda telah belajar. Anda semua adalah orang-orang yang berpengetahuan, dan Anda harus tenggelam dalam studi Anda seperti kutu buku. Selain itu, bangunlah di pagi hari untuk berolahraga. Setelah salat tahajud dan fajar, berjalanlah selama 30-45 menit. Bulan-bulan musim dingin sekarang mendekat, malam akan lebih panjang, jadi tidak ada alasan juga Anda dapat tidur lebih lama di malam hari, dan setelah berjalan di udara segar luar ruangan, bahkan di bulan-bulan yang lebih hangat, jika Anda ingin beristirahat selama 1 jam atau 1,5 jam, maka Anda dapat memulai pekerjaan Anda lagi. Dengan melakukan ini, Anda akan melihat bahwa pikiran Anda juga akan diperkuat dan distimulasi, dan Anda juga akan berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Jadi, inilah tantangan yang menghadapi Anda. Hanya mengajar 2 kelas di jamiah bukanlah tantangan Anda. Tantangan Anda adalah menyerahkan orang-orang seperti itu kepada jemaat yang lebih baik secara rohani, intelektual, moral, dan dalam segala hal. Anda harus menjaga target dalam pikiran Anda saat bekerja untuk mempersiapkan terbaik dari yang terbaik untuk reformasi jemaat di masa depan. Bukan hanya dengan mengatakan, saya telah mengajar mata pelajaran ini dan itu, saya telah mengajar bahasa Arab, saya telah mengajar fikih Islam, saya telah mengajar ilmu kalam, saya telah mengajar terjemah Al-Quran, mengajar tafsir. Setelah itu, ciptakan kebiasaan dalam diri mereka untuk terus belajar setelahnya. Ada beberapa yang melakukan pekerjaan yang sangat baik, yang melakukan pekerjaan akademis yang sangat baik, dan selain itu, di samping upaya tabligh mereka, beberapa juga melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hubungan masyarakat. Ini juga harus terjadi. Para mahasiswa juga harus mengembangkan kepercayaan diri bahwa mereka dapat berbicara kepada semua orang. Meskipun mereka mungkin pemimpin atau politisi terbesar atau siapapun, mereka harus mampu berbicara dengan percaya diri kepada orang-orang itu tentang agama. Para mahasiswa harus dengan jelas menunjukkan atau menyadarkan apa saja kesalahan mereka, yakni kesalahan orang-orang itu.
Hal-hal seperti itu juga penting di samping pelatihan ini. Bagi para dosen, pada waktu-waktu yang berbeda selama kuliah mereka, muncul kesempatan ketika beberapa sudut pandang bimbingan dapat diberikan kepada mereka. Mata pelajaran apapun yang Anda ajarkan, baik itu kalam, hadis, fikih, akan selalu ada hal-hal yang dapat Anda sampaikan kepada mereka secara langsung tentang bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam hidup mereka, bagaimana hal itu bermanfaat bagi mereka, dan bagaimana mereka dapat mengambil keuntungan dari ini. Dan ini hanya akan terjadi ketika Anda sendiri memperoleh manfaat darinya.